Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktek akuntansi manajemen yang beranggotakan 1. Dinda Permatasari absen 9, yang kedua Dinda Putri Sagita Devi absen 10, yang ketiga Dwi Wulandesi Ramadan absen 11, yang keempat Melinia Indrayanti absen 17, yang kelima Olive Sagita absen 23, dan yang keenam Fifdia Balirotul Mufida absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis varian untuk memenuhi tugas praktek akuntansi manajemen. Untuk yang pertama, yaitu analisis varian biaya bahan baku. Untuk analisis varian biaya bahan baku, terdiri dari varian harga pembelian bahan baku, varian harga penggunaan bahan baku, varian harga kuantitas bahan baku, dan varian harga persediaan bahan baku. Analisis atau perhitungan varian yang timbul dilakukan untuk menjelaskan mengenai penyebab terjadinya varian tersebut dan langkah-langkah perbaikan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak manajemen untuk perencanaan kegiatan di masa depan. Yang pertama yaitu varian harga pembelian bahan baku. Dari hasil perhitungan analisis varian, harga pembelian bahan baku mendapatkan hasil yaitu unfavorable atau tidak menguntungkan. Hal ini terjadi karena harga aktual dari pembelian bahan baku lebih besar daripada harga standar yang telah ditetapkan, atau AP lebih dari SP. Dalam hal ini, timbul varian yang tidak disukai atau tidak menguntungkan sebesar 13.750 juta rupiah. Penyebab dari hasil varian ini yaitu varian AP bisa berasal dari kurang tepatnya dalam membuat anggaran bahan untuk proses produksi karena pihak manajemen kurang tepat dalam memperkirakan standar bahan yang dibutuhkan. Harga bahan baku mengalami kenaikan akibat inflasi, harga aktual menjadi lebih besar dan dari harga yang dianggarkan. Kemudian negosiasi penawaran bahan baku yang kurang tepat juga dapat menjadi penyebab besarnya harga aktual dari harga yang telah dianggarkan, serta kenaikan biaya transport baku di mana akan menambah biaya untuk pembelian bahan baku tersebut. Kemudian perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen, yang pertama ya dalam penyusunan anggaran untuk pembelian bahan baku dengan lebih mempertimbangkan banyak faktor baik dari internal maupun eksternal. Lalu lebih mempertimbangkan pemilihan supplier yang tepat sesuai dengan anggaran, juga melakukan survei harga pasar sehingga mendapat kesepakatan harga yang sesuai anggaran produksi. Dalam hal ini, karena harga aktual pembelian bahan baku lebih besar, maka perlu diadakan evaluasi untuk tim yang melakukan supplier terkait harga bahan baku yang mengakibatkan varian unfavorable yang cukup besar. Untuk punishment akibat hal ini dilakukan dengan adanya evaluasi serta teguran kepada tim terkait dengan ancaman penurunan gaji atau peniadaan bonus akibat hal ini. Namun, apabila tim berhasil mengatasi hal ini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, maka akan tim diberikan reward berupa bonus. Untuk yang itu varian harga penggunaan bahan baku. Dari hasil analisis varian harga penggunaan bahan baku didapatkan hasil yaitu pada produk piping grade wood floor sebesar 5.500.450.000 dan pada produk ordinary wood floor yaitu 3.069.500.000 rupiah, pada produk wood floor yaitu 891.750.000 rupiah, pada produk blockboard wood floor yaitu 3.225.750.000 rupiah, sehingga menghasilkan total varian 12.687.450.000 rupiah. Dari hasil analisis ini mengakibatkan varian yang unfavorable atau tidak menguntungkan karena harga bahan baku aktual yang digunakan
lebih tinggi daripada harga bahan baku yang digunakan menurut harga standar yang telah ditetapkan sebelumnya, atau AP lebih dari SP. Hal tersebut terjadi pada keempat produk karena pada dasarnya di sini dipengaruhi oleh harga. Varian yang timbul seperti yang saya sebutkan tadi yaitu sebesar 12.687.450.000 rupiah. Penyebab varian ini muncul karena harga penggunaan bahan baku aktual lebih besar dari harga penggunaan standar yang telah dianggarkan. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurang tepat dalam penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Baku yang kurang sehingga saat produksi tidak semua digunakan, sehingga pemakaian bahan baku yang tidak sesuai dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Juga harga aktual bahan baku terpakai yang lebih tinggi dari harga standar penggunaan bahan baku yang telah dianggarkan dalam biaya standar. Seperti halnya varian harga pembelian bahan baku, pada varian ini harga aktual yang didapatkan untuk bahan baku yang tinggi bisa disebabkan oleh supplier yang kurang tepat, hubungan dengan supplier yang kurang baik, sehingga saat penawaran harga dilakukan kurang maksimal. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu memperbaiki dalam penyusunan anggaran bahan baku, lebih mempertimbangkan pemilihan supplier yang memiliki kualitas bahan yang lebih baik, dan memenuhi kriteria, dan melihat penawaran harga supplier agar sesuai dengan harga pasar bahan baku yang akan dipakai dan juga menjaga hubungan dengan supplier. Atas varian unfavorable ini, untuk tindakan reward dan punishment yang dapat dilakukan yaitu adanya evaluasi serta teguran kepada tim terkait dengan ancaman penurunan gaji atau peniadaan bonus akibat hal ini. Namun hasil mengatasi hal ini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, maka tim akan diberikan reward berupa bonus. Untuk selanjutnya yaitu varian harga kuantitas bahan baku dan varian harga persediaan bahan baku akan oleh rekan saya di bulan Desi Ramadan. Terima kasih kepada Olik Sagita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai varian harga kuantitas bahan baku. Dari hasil analisis varian harga kuantitas bahan baku didapatkan hasil yaitu untuk produk wrapping grade wood floor yaitu varian sebesar 27 juta unfavorable. Untuk ordinary wood floor yaitu sebesar 330 juta favorable. Kemudian untuk base wood floor sebesar 495 juta favorable. Dan untuk blockboard wood floor sebesar 45 juta unfavorable. Sehingga total dari varian harga kuantitas bahan baku yaitu didapatkan 753 juta rupiah ya, yang berarti favorable. Favorable atau menguntungkan pada produk ordinary wood floor dan base wood floor terjadi karena penghematan bahan baku atau bahan baku yang dipakai aktual lebih sedikit daripada bahan baku yang dianggarkan, atau aktual kuantiti pakai kurang dari standar kuantiti. Lain dengan produk wrapping grade wood floor dan blockboard wood floor yang malah menggunakan bahan baku lebih banyak dari yang dianggarkan, sehingga menimbulkan kelebihan biaya bahan baku untuk produk tersebut, atau standar kuantiti lebih besar daripada aktual kuantiti pakai. Namun, jika di total varian harga kuantitas bahan baku masih menimbulkan varian yang favorable atau menguntungkan karena penghematan yang terjadi di produk ordinary wood floor dan base wood floor lebih besar daripada biaya tambahan dari varian yang ditimbulkan oleh produk wrapping grade dan blockboard. Untuk penyebab yang dapat terjadi yaitu dari pemaksimalan penggunaan bahan baku atau akibat mesin yang bekerja dengan maksimal dan di bawah pengawasan yang tepat pada produk ordinary wood floor dan base wood floor, sehingga bahan baku yang dipakai kurang dari yang dianggarkan atau kuantitas aktual yang diperbolehkan dalam produksi. Sedangkan untuk produk wrapping grade wood floor dan blockboard wood floor yang masih terdapat kelebihan pemakaian daripada kuantitas aktual yang diperbolehkan mungkin muncul dari bahan baku yang didapatkan ternyata kualitasnya kurang memenuhi, sehingga harus dibuang dan menjadikan konsumsi bahan baku digunakan menjadi bertambah karena menggantikan bahan baku yang kurang sesuai kualitasnya. Untuk perbaikan yang dapat dilakukan yaitu perlu penyesuaian kembali mengenai efisiensi bahan baku pada dua produk yaitu wrapping grade wood floor dan blockboard wood floor. Dari pengecekan atas kualitas bahan baku dari pemasok yang kurang sesuai untuk dapat ditukarkan lagi.
Selain itu, kinerja dari mesin yang terlibat pada pembuatan wrapping grade dan blockboard harus dicek kembali. Untuk reward akibat varian favorable pada produk ordinary wood floor dan base wood floor yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan bonus atas pengawasan yang tepat pada proses produksi pada tim terkait. Sedangkan punishment akibat varian unfavorable dari produk wrapping grade wood floor dan blockboard wood floor dapat dilakukan dengan ancaman penghilangan bonus atau surat teguran dan evaluasi dari manajer. Selanjutnya yaitu varian harga persediaan bahan baku. Untuk varian harga persediaan bahan baku, aktual kuantiti yang dibeli yaitu sebesar 550.000, aktual kuantiti yang dipakai yaitu sebesar 507.498 unit bahan baku. Untuk standar price yang digunakan yaitu Rp1.500.000. Sehingga varian yang timbul akibat harga persediaan bahan baku yaitu sebesar 63.753.000.000. Varian ini bersifat unfavorable atau tidak disukai. Karena pada varian harga persediaan bahan baku memunculkan varian tidak menguntungkan, karena pada kuantitas bahan baku yang dibeli 2020 yaitu sebesar 550.000, ternyata tidak semuanya terpakai untuk produksi. Namun hanya 507.468 unit yang terpakai untuk produksi, atau aktual kuantiti beli lebih besar daripada aktual kuantiti pakai. Dalam hal ini, varian menjadi unfavorable atau tidak disukai karena bahan baku yang masuk dalam persediaan cukup banyak, dan apabila dalam kurun waktu tertentu bahan baku mengalami penurunan kualitas, maka bahan baku tidak akan dapat digunakan untuk produksi, sehingga perusahaan menjadi merugi atas penurunan kualitas bahan baku, sehingga tidak dapat digunakan dalam produksi. Untuk penyebab, hal ini terjadi karena mungkin ada beberapa perhitungan anggaran kuantitas bahan baku yang kurang tepat untuk beberapa produk ataupun kurangnya survei atas pesanan pelanggan yang menjadi pelanggan tetap tiba-tiba berhenti memesan pada pabrik sehingga dari kuantitas yang sudah dianggarkan tidak terpenuhi dalam target awal. Untuk perbaikan yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyesuaian terhadap anggaran bahan baku dan lebih mengonfirmasi pada pelanggan tetap yang biasanya memesan pada pabrik dengan melakukan pula penawaran pada pelanggan tetap sehingga target yang sudah dianggarkan terpenuhi dan juga mempelajari lagi karakteristik tiap produk sehingga tak terjadi kelebihan pembelian yang begitu besar. Dalam hal ini, akibat dari varian yang unfavorable, banyak bahan baku tidak digunakan sehingga terancam rusak dan tidak bisa digunakan, maka tim dari yang menganggarkan pembelian tersebut harus diberikan punishment berupa teguran atau penghilangan bonus kinerja dari perusahaan. Namun apabila hal berikut dijadikan pembelajaran sehingga penganggaran atas bahan baku lebih maksimal untuk periode berikutnya, maka dapat diberikan reward atau bonus atas kinerja. Untuk selanjutnya yaitu analisis untuk tenaga kerja. Akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Untuk analisis varian biaya tenaga kerja ini ada dua. Yang pertama varian tarif tenaga kerja langsung dan varian efisiensi tenaga kerja langsung. Di sini varian tarif tenaga kerja langsung ada 4 produk. Yang pertama wrapping grade wood floor ada jumlahnya Rp3.062.564.000 yang unfavorable. Ordinary wood floor-nya Rp1.757.440.000 unfavorable. Dan base wood floor-nya Rp560.839.000 unfavorable. Blockboard wood floor-nya Rp1.965.397.000 unfavorable juga. Dari analisis varian tarif tenaga kerja langsung ini, kami memunculkan varian tidak menguntungkan karena adanya kenaikan untuk biaya tenaga kerja langsung yang mengakibatkan aktual rate lebih besar dari standar rate. Jadi tarif upah aktual untuk JKL aktualnya itu lebih besar dari tarif upah standar untuk JKL aktualnya. Di mana biaya yang kita keluarkan lebih besar dari biaya yang kita harapkan. Ini jumlahnya dari yang wrapping ordinary sama blockboard sama yang lainnya itu jumlahnya Rp7.346.240.000. Penyebabnya, jika biaya aktual melebihi biaya standar, maka variannya adalah tidak menguntungkan karena kelebihan tersebut memiliki dampak yang tidak menguntungkan terhadap laba.
Harga yang didapatkan untuk biaya tenaga kerja dapat mengalami kenaikan, dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya inflasi, yang mengakibatkan tuntutan kenaikan upah. Karena adanya tuntutan kenaikan upah, ya bisa menyebabkan selisih yang merugikan. Hal ini disebabkan karena semua bagian mendapatkan upah lebih banyak daripada standar upah yang telah ditetapkan. Tingkat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi. Selain itu juga bisa diakibatkan karena penganggaran biaya untuk tenaga kerja yang kurang sesuai. Perbaikannya, memperbaiki susunan anggaran untuk tenaga kerja dan lebih berhati-hati, serta mempertimbangkan banyak faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi anggaran untuk tenaga kerja, sehingga meminimalisir besarnya varian yang timbul. Contohnya, jika memang kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk memberi upah tambahan karena adanya waktu lembur untuk memproduksi, maka perlu adanya penyesuaian standar tarif upah yang harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan agar tidak mengalami kerugian terus-menerus. Jadi di sini perusahaan ini lebih memilih departemen base wood floor daripada departemen lainnya, karena pada departemen base wood floor itu upah yang dilakukan lebih kecil daripada departemen lainnya, sehingga kerugian yang dialami oleh perusahaan tidak terlalu besar dan bisa segera diatasi. Manisnya, jika ada departemen yang tidak sesuai target atau bisa dibilang kurang dari target, akan dikenakan pemotongan gaji dan berlaku untuk semua dan juga yang bertanggung jawab terhadap produknya ini tadi. Untuk selanjutnya, varian efisiensi tenaga kerja langsung akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Permatasari. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk varian efisiensi tenaga kerja langsung. Dalam 4 bagian ini mendapatkan hasil yaitu unfavorable. Dikarenakan tarif upah standar untuk JKL aktual lebih besar daripada upah standar untuk JKL standar. Hasil total tarif yang mengalami unfavorable sebesar 4.482.065.000 yang merupakan hasil dari penjumlahan keempat produk, yakni yang pertama produk wrapping grade wood floor yaitu sebesar 1.585.275.000. Yang kedua untuk produk ordinary wood floor yaitu 1.251.900.000. Untuk yang produk ketiga base wood floor yaitu 423.360.000, dan yang terakhir untuk blockboard wood floor yaitu 1.221.530.000. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya unfavorable pada varian efisiensi tenaga kerja langsung, seperti kurangnya pengawasan pada bagian produksi, sehingga pada saat pengerjaan telah selesai dilaksanakan masih ada jam kerja yang terhitung. Lalu selanjutnya ada barang pesanan yang terlambat datang mengakibatkan bertambahnya jam kerja dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga terjadi varian efisiensi. Actual hours yang lebih tinggi daripada standar juga diakibatkan oleh mesin atau peralatan produksi yang sudah tidak bisa bekerja secara maksimal atau perlu adanya perbaikan sehingga mengalami penurunan kapasitas produksi. Dan ada beberapa perbaikan yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, manajer produksi sebaiknya melakukan pengawasan karena manajerlah yang bertanggung jawab penggunaan secara produktif dari tenaga kerja langsung, atau bisa mencari lebih banyak tenaga kerja yang cukup memiliki keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak begitu sulit, sehingga tarif tenaga kerja langsung lebih rendah dan tarif standar yang ditentukan. Penjualan material bertanggung jawab memperkirakan waktu pembelian material sehingga material dapat segera sampai dan dapat langsung dikerjakan oleh tenaga kerja. Lamanya waktu perpindahan material dari gudang ke lokasi pengerjaan karena material yang dibeli harus dicek terlebih dahulu sehingga waktu proses pengerjaan lebih lama dan menyebabkan jam kerja bertambah. Untuk melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi, yang pertama adalah buat catatan harian terhadap penggunaan mesin dan mengawasi operasinya, melakukan pemeriksaan dan pemantauan komponen, melakukan perbaikan pada mesin, mengganti beberapa onderdil mesin ataupun mengganti dengan mesin yang baru. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan dapat juga mencegah mesin mengalami kerusakan. Dalam 4 bagian yang telah tersedia, perusahaan lebih baik memilih departemen base wood floor daripada departemen lainnya.
karena pada departemen ini selisih jam kerja aktual dan jam kerja langsung standar lebih kecil daripada departemen lainnya, sehingga departemen Basewood Floor mungkin lebih efisien daripada ketiga departemen lainnya. Lalu dengan hasil yang sudah ada dan mengalami unfavorable atau bisa dibilang tidak menguntungkan, bisa diberikan punishment, yaitu diberikan surat peringatan terlebih dahulu. Namun jika tetap melakukan kesalahan yang sama, bisa diberikan hukuman seperti tidak mendapatkan bonus atau melakukan pemotongan gaji. Lalu jika pada periode berikutnya sudah mengalami perbaikan, bisa diberikan reward yaitu bonus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Vivdia, yaitu varian BOP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis varian BOP yang terdiri dari varian BOP pengeluaran, varian BOP kapasitas menganggur, varian BOP efisiensi tetap, dan varian BOP efisiensi variabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan varian BOP pengeluaran. Pada hasil varian BOP pengeluaran menunjukkan hasil logpon Rp96.711.210 yang menunjukkan unfavorable, dan Dreiferier menunjukkan Rp298.280.226 menunjukkan unfavorable. Selanjutnya Pulping-Fener menunjukkan min Rp1.602.398.950 yang menunjukkan favorable. Selanjutnya Press Mesin yang menunjukkan hasil min 29.083.511 yang menunjukkan favorable. Selanjutnya Finishing yang menunjukkan hasil min 214.385.201 yang menunjukkan favorable. Dan selanjutnya Packaging yang menunjukkan hasil 195.509.337 rupiah yang menunjukkan unfavorable. Pada hasil varian BOP pengeluaran menunjukkan favorable, yaitu menguntungkan, karena BOP aktual lebih kecil daripada BOP anggaran fleksibel, yang menyebabkan terjadinya varian tersebut karena hanya memproduksi unit lebih sedikit dan tetap menjaga kualitas produk dan memperhitungkan pengeluaran yang tidak terlalu penting. Dalam memproduksi membuat tahap pengurangan biaya produksi agar mencukupi dalam kegiatan produksi dan mendapat standar yang memuaskan dan mengawasi besaran biaya yang dikeluarkan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Perbaikannya yaitu perbaikan yang dapat dilakukan pada departemen yang unfavorable, yaitu dengan memaksimalkan pada strategi pemasaran agar permintaan produk sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat memproduksi produk jauh lebih banyak dan dapat memaksimalkan biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Dan setelah mengetahui seluruh total pengeluaran, jika lebih banyak dari yang dianggarkan, perusahaan harus meminimalisir agar tidak terjadinya pengeluaran yang lebih besar dari yang sudah direncanakan. Dan untuk departemen yang favorable harus ditingkatkan agar tidak mengalami penurunan dan tidak mengakibatkan kerugian. Jadi perusahaan memilih departemen Pulping-Fener dari ketiga departemen lainnya yang favorable, karena yang paling tepat dan efisien agar pada jam kerja langsung perusahaan tetap menjaga produksi yang lebih tinggi supaya dapat meningkatkan pelayanan kerja dan standar kompetensi terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Dan untuk punishment diberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu juga dapat diberikan hukuman seperti teguran kepada karyawan yang bersangkutan dan penurunan gaji. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu varian BOP kapasitas menganggur. Pada varian BOP kapasitas menganggur mendapatkan hasil logpon Rp13.224.239 yang menghasilkan favorable, dan Dreiferier Rp41.048.773 yang favorable, dan yang ketiga Pulping-Fener yang menghasilkan Rp71.327.374 yang menghasilkan favorable, dan yang keempat Press Mesin yang menghasilkan Rp60.031.860 yang menghasilkan favorable, dan Finishing Rp30.377.896 yang menghasilkan favorable, dan Packaging yaitu Rp16.110.324 yang favorable.
Pada hasil varian BOP kapasitas menganggur menghasilkan hasil favorable, yaitu menguntungkan, karena actual hours lebih besar daripada budget hour. Penyebabnya perusahaan lebih sibuk dalam memproduksi sehingga kapasitas yang menganggur semakin kecil. Ketika permintaan meningkat, maka perusahaan akan memperluas kapasitas produksi dan perusahaan tetap berpartisipasi dalam meningkatkan pangsa pasar sehingga kapasitas penganggur semakin kecil, dan selalu meningkatkan keterampilan karyawan, meningkatkan kualitas kinerja mesin, dan melakukan evaluasi seluruh aspek pendukung produksi agar mengatasi dan menghindari kapasitas menganggur. Dan jika terjadi kerusakan mesin, maka harus segera melakukan perbaikan agar tetap berproduksi. Selain itu, jika dalam berproduksi adanya ketidakpastian bahan baku, maka mencari pemasok agar produksi tetap berjalan. Jadi perusahaan memilih departemen pulping veneer dari departemen yang lainnya, karena yang paling tepat dan efisien terdapat pada jam kerja langsung agar perusahaan tetap menjaga produksi tetap stabil. Reward perusahaan yaitu memberikan penghargaan promosi sebagai usaha atas pekerjaan yang tepat pada departemen. Dalam pemberian promosi akan berdampak positif bagi karyawan untuk meningkatkan semangat kerja dan efisiensi kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melinia. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu analisis varian efisiensi tetap. Untuk analisis varian efisiensi tetap yaitu ada 6 departemen. Yang pertama yaitu departemen Lokpon, jumlahnya yaitu dengan angka Rp1.860.217, yaitu menghasilkan favorable. Lalu departemen dry-finner dengan hasil Rp166.562,83. Lalu untuk departemen pulping veneer dengan jumlah Rp3.443.046,97. Untuk departemen press matching yaitu hasilnya 0, finishing 0, dan departemen terakhir packaging itu 0. Jadi total varian efisiensi tetap yaitu sebesar Rp5.9.827,68 yang menunjukkan angka favorable yang artinya yaitu menguntungkan karena AH kurang dari SH. Penyebab perusahaan melakukan proses produksi dengan jam di bawah jam standar yang dianggarkan, sehingga terdapat efisiensi tetap. Penyebab varian menguntungkan karena dalam melakukan proses produksi jam aktual yang dibebankan tidak melebihi jam standar yang ditentukan. Jika tidak menguntungkan, maka sebaliknya. Perbaikannya perlu dilakukan pada varian yang tidak menguntungkan, yaitu melakukan evaluasi penggunaan sarana yang dihubungkan dengan biaya tetap, meningkatkan pelatihan internal, dan menyusun serta mengevaluasi ulang anggaran. Varian efisiensi tidak bisa digunakan untuk tiga departemen terakhir, yaitu press matching, finishing, dan packaging. Karena untuk tiga departemen terakhir ini tidak mempunyai standar HORS-nya. Jadi perusahaan memilih departemen pulping veneer yang lebih favorable, yaitu menunjukkan angka Rp3.283.046,97 dari ketiga departemen lainnya. Karena yang paling tepat dan efisiensi pada jam kerja langsung perusahaan, tetapi menjadi produk agar tetap pengeluaran stabil. Reward yang diberikan penghargaan berupa penghargaan finansial seperti gaji dan upah yang lebih, supaya dapat meningkatkan pelayanan kerja dan standar kompetensi terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawannya. Untuk punishment yang diberikan, hukuman terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu juga dapat diberikan hukuman seperti teguran kepada karyawan yang bersangkutan penurunan gaji. Lalu yaitu selanjutnya ada varian efisiensi variabel. Untuk varian efisiensi variabel ini sebenarnya sama dengan efisiensi tetap. Hanya saja pada efisiensi tetap menggunakan rumus AH dikurangi SH dikali FSR. Maka kalau variabel ini menggunakan AH dikurangi SH dikali VSR, yaitu menggunakan anggaran fleksibel
variabel. Yang variabel yaitu diambil dari biaya variabelnya. Untuk Departemen Lokpon dengan jumlah sebesar Rp29.889.013,9, yaitu favorable. Untuk Departemen Dry Cleaner yaitu Rp969.227,24, yaitu favorable. Untuk Departemen Pulping yaitu Rp46.428.601,62, yaitu favorable. Untuk Departemen Press Matching yaitu 0, untuk Departemen Finishing itu 0, untuk Departemen Packaging itu 0. Jadi total varian efisiensi variabel sebesar Rp20.498.969,53. Untuk analisis ini itu menguntungkan karena AH itu kurang dari SH. Penyebabnya perusahaan melakukan proses produksi dengan jam di bawah standar yang dianggarkan sehingga terdapat efisiensi variabel. Penyebab varian menguntungkan karena dalam melakukan proses produksi jam aktual dibebankan tidak menggunakan jam standar yang ditentukan. Jika tidak menguntungkan, maka sebaliknya, perbaikan yang perlu dilakukan pada varian yang tidak menguntungkan, yaitu melakukan evaluasi menggunakan saran yang berhubungan dengan biaya variabelnya, meningkatkan pelatihan internal dan menyusun serta mengevaluasi ulang anggarannya. Untuk ketiga Departemen Press Matching, Finishing, dan Packaging itu hasilnya 0 karena pada departemen ini itu tidak memiliki standar house-nya, sama saja pada varian tetap. Jadi perusahaan tetap memilih Departemen Pulping Cleaner yang menunjukkan angka sebesar Rp4.648.601,62. Karena paling tepat karena departemen itu yang paling tepat dan efisiensi pada jam kerja langsung perusahaan, tetapi menjaga produksi agar tetap pengeluarannya stabil. Reward yang diberikan yaitu berupa penghargaan seperti gaji dan upah yang lebih supaya meningkatkan pelayanan kerja dan standar kompetensinya. Untuk punishment yang diberikan yaitu hukuman penurunan gaji dan teguran untuk karyawannya. Sekian presentasi analisis dari hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.